Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang PKN, yaitu mengidentifikasi contoh kerjasama dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih mudah dalam pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak, tema pada atau tujuan dari pembelajaran ini yaitu mengidentifikasi contoh kerjasama dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, dalam hal ini, ya, timbulnya kerjasama untuk kemerdekaan Indonesia, yaitu pergerakan nasional yang mewujudkan protes atas penindasan kaum kolonial kepada rakyat di Indonesia selama bertahun-tahun. Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya, di sini dari pergerakan nasional Indonesia ada berupa faktor internal dan ada berupa faktor eksternal. Apa faktor internalnya? Nah, faktor internalnya yaitu faktor yang datangnya dari dalam negeri sendiri. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan yang pertama, kehendak untuk memiliki tanah air serta hak mengatur nasib sendiri. Nah, itu ya. Nah, yang kedua, adanya rasa senasib yang hidup dalam cengkeraman penjajah, sehingga timbul semangat bersatu membentuk negara. Yang ketiga, adanya tekanan dan penderitaan yang berkelanjutan dari penjajah. Nah, yang keempat, agar merdeka, rakyat Indonesia harus melawan dengan cara bersatu. Nah, yang kelima, adanya rasa kesadaran nasional dan harga diri bersama sebagai suatu bangsa. Nah, maka dari itu, ya, ada berapa pula faktor-faktor lainnya, yaitu faktor eksternal yang lahir dari luar negeri. Di antaranya, yang pertama, diterapkannya pendidikan sistem barat dalam pelaksanaan politik etis pada tahun 1902, sehingga menimbulkan wawasan luar bagi pelajar Indonesia. Nah, yang kedua, kemenangan Jepang terhadap Rusia tahun 1905 yang membangkitkan rasa percaya diri bagi rakyat Asia Afrika dan bangkit melawan penjajah. Nah, yang ketiga, gerakan pan-Islami, ya, Islamisme yang ditumbuhkan oleh Jamaluddin al-Afghani yang mematahkan dan menyiapkan imperialis Barat. Pergerakan nasional di Asia seperti gerakan nasionalisme di India, Tiongkok, dan Filipina. Yang keempat, gerakan Turki Muda pada tahun 1896 sampai 1918 yang bertujuan, ya, apa tujuannya? Nah, tujuannya yaitu menanamkan dan mengembangkan nasionalisme Turki. Nah, kemudian yang kelima, masuknya paham liberalisme dan human rights. Nah, ini. Nah, maka dengan itu timbullah beberapa pergerakan. Nah, pergerakan organisasi, ya, atau pergerakan kerjasama dengan bentuk sebuah organisasi. Contohnya ada Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, Syariat Islam, Indis Partai, Perhimpunan Indonesia, PNI, Partai Indonesia, Partai Indonesia Raya, Gerakan Rakyat Indonesia, BPUKI, dan PPKI itu sendiri. Nah, serta yang tidak tercantum di sini adalah Sumpah Pemuda, ya, ini sebagai tonggak persatuan bangsa Indonesia. Nah, dari mana lahirnya? Yaitu dari perkumpulan para pemuda yang datang ke Indonesia, yang datang dari berbagai belahan Indonesia, datang ke Jakarta untuk menyatakan
untuk menyampaikan keinginannya, yaitu Sumpah Pemuda, di mana isinya ya menyatakan bertanah air satu tanah Indonesia, kedua ya berbangsa satu bangsa Indonesia, yang ketiga berbahasa satu bahasa Indonesia. Itu lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, kita berikutnya lanjut. Nah, di sini ada organisasi yang tertua, yaitu Budi Utomo, yang lahir pada tanggal 20 Mei 1908 di Yogyakarta. Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan para mahasiswa Stovia di negeri Belanda. Nah, siapa pendirinya? Yaitu ada Dr. Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, dan Dr. Suraji Tirtonegoro. Nah, kemudian siapa penggagasnya? Nah, penggagasnya adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, sifat dari gagasannya itu bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, tetapi tidak bersifat politik. Nah, itu pendirian daripada Budi Utomo. Nah, selanjutnya, nah, ada organisasi berikutnya, yaitu Serikat Dagang Islam. Nah, Serikat Dagang Islam di sini atau SDI berdiri tahun 1911. SDI didirikan di Kota Solo oleh Kiai Haji Samanudi sebagai suatu koperasi pedagang batik Jawa. Nah, garis yang diambil oleh SDI adalah koperasi. Nah, koperasi adalah merupakan kerjasama ya dengan tujuan memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji Islam. Keanggotaannya SDI masih terbatas pada ruang lingkup pedagang, maka tidak memiliki anggota yang cukup banyak. Oleh karena itu, agar memiliki anggota yang banyak dan luas ruang lingkupnya, maka pada tanggal 18 September 1912 SDI diubah menjadi Serikat Islam. Nah, dari sini maka lahirnya ya beberapa tujuan-tujuannya. Nah, Serikat Islam berkembang pesat karena bermotivasi agama Islam yang berlatar belakang ekonomi. Pertama, perlawanan terhadap para pedagang perantara atau penyalur, yaitu orang-orang Cina. Yang kedua, isyarat pada umat Islam bahwa telah tiba waktu untuk menunjukkan kekuatan. Dan yang ketiga, membuat front perlawanan atau melawan semua penghinaan terhadap rakyat Bumi Putra. Organisasi Serikat Islam di sini didirikan oleh Kosok Raminoto, Abdul Muiz, dan Kiai Haji Agus Salim. Nah, kemudian berikutnya ada organisasi Indonesia Partai sebagai organisasi campuran kerjasama orang Indo dan Bumi Putra. Didirikan tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, yaitu Ernest Dawud de Seper atau biasa kita kenal dengan Dr. Danu Setiabudi ya, Daud Tirta Setiabudi, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantoro. Nah, mereka di sini mulai ya berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dengan mendirikan organisasi kependidikan ya, dan perdagangan masih tetap ya. Kemudian utamanya di sini adalah membuat pendidikan ya, yaitu dengan berinya Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantoro. Nah, apa kesimpulannya? Nah, kesimpulannya para pahlawan dan rakyat bersatu dan bekerjasama untuk tetap mempertahankan kemerdekaan dan merebut kemerdekaan dari bangsa lain. Selain itu, para pahlawan juga melakukan diplomasi atau mengadakan perundingan untuk merebut kemerdekaan. Jadi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia melalui kerjasama sehingga rakyat Indonesia dapat merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu meningkatkan perekonomian atau kesejahteraan bangsa. Yang kedua, meningkatkan taraf kesejahteraan bangsa. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Nah, itu anak-anak ya dari berbagai macam organisasi Indonesia. Mereka terlahir dengan cara bersama untuk mencapai kemerdekaan di sini ya. Kita lanjut terakhir. Nah, apa terakhir? Yaitu sekian dan terima kasih.